Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA 4 Jurai, kita bertemu kembali pada pagi hari ini di acara Palantaskinah, kegiatan yang selalu kami persiapkan dan selalu kami hadirkan untuk Bapak dan Ibu dalam bentuk inovasi untuk menambah wawasan kita. Nah, kali ini Bapak dan Ibu sudah hadir beberapa orang pemateri, beberapa orang narasumber di studio kita ini. Di studio ini namanya Pak Tengku, ya. Studio Palantaskinah Pak Dua dan Pak Mal. Ya. Jadi meskipun seperti Palanta, tapi kita anggap ini sebuah studio yang bisa nanti melahirkan berbagai inovasi untuk masyarakat. Pemirsa, tema hari ini adalah remaja adalah pemimpin masa depan. Jadi sebagai narasumber, pembicara utamanya Bapak Tengku Iskandar. Beliau adalah penyuluh fungsional KUA 4 Jurai. Kemudian juga hadir Bapak Kepala KUA Pak Metriadi dan Bapak Agustimal. Baik Bapak dan Ibu para pemirsa, kita tahu bahwa pemuda adalah estafet atau pemuda hari ini adalah pelanjut atau pemimpin masa depan. Jadi di pundak mereka itu terdapat harapan masyarakat untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, namun yang perlu kita harus tahu adalah ketika pemuda itu betul-betul terawasi dengan baik, ketika pemuda itu mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga nanti kelanjutannya pemuda itu akan menjadi seorang pemuda yang mampu melahirkan ide-ide, sehingga nanti mereka akan berguna untuk bangsa dan negara. Dan jangan sampai pemuda hanya menjadi beban masyarakat, beban orang tua. Jadi pemuda itu diharapkan harus produktif. Nah, itulah tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi pemuda kita hari ini? Itu yang akan dikupas oleh Bapak Tengku dan Pak KUA dan Pak Agustimal. Baik, pemirsa, kita dengarkan penjelasan-penjelasan seperti apa fenomena di kalangan pemuda kita hari ini. Ayo Pak Tengku, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan bima yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan selalu salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang problematika remaja atau pemuda hari ini. Banyak dalil yang menjelaskan tentang pemuda. Salah satu besok yaumul kiamah, di saat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali yang Allah tentukan 7 kelompok itu. Ada salah satunya sabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pemuda ini dalam bentuk keadaannya, para ulama membagi 3 macam pemuda atau remaja atau masa muda. Yang pertama, pemuda yang istiqomah, yaitu pemuda yang selalu menjalankan perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya dia paham tentang ucapan asyhadu an la ilaha illallah, kita mendirikan sholat, contoh sholat, dia istiqomah sholat. Jadi yang bisa saya berikan satu ilustrasi cerita seorang pemuda yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi satu kampung yang baru baginya, dia pergilah ke suatu masjid. Di waktu sholat zuhur, dia lihat tak ada orang azan. Waktu zuhur telah masuk, lalu dia azan dulu. Allahu Akbar, agar orang datang. Ditunggunya, nggak ada orang datang. Kemudian dia waktu masuk sholat asar, dia azan lagi. Juga ada orang datang. Kemudian nggak ada datang. Azan sholat maghrib, nggak ada juga yang datang. Azan di sholat isya juga tidak ada datang. Sholat subuh, nggak ada juga datang. Hari kedua dia lakukan sama juga. Di hari ketiga
dia lakukan juga. Dia ingin tahu bahwa apakah Anda akan datang. Pada hari ketiga dia tadi azan zuhur, azan asar. Pada hari ini, kali ini dia azan tengah malam. Jam 12 malam dia azan. Akhirnya datang Ramai orang orang Iya, satu iya, kampung. iya. Datang orang satu kampung ke masjid itu. Lalu mengatakan kepada dia, engkau gila. Apa kata pemuda itu? Apa saya yang gila atau Ibu, orang misalkan yang mendengar yang gila? Iya, iya, Kenapa? iya. Karena saya azan di waktu zuhur, ibu-ibu tak ada mendengar azan. Tetapi ketika saya azan jam 12 malam, banyak yang datang dan mengatakan saya gila. Ini persoalan. Ini makanya kita bicara tentang pemuda ini istiqomah. Ada pemuda istiqomah. Istiqomah itu dalam mengendalikan kehendak Allah Subhanahu. Yang kedua, ada pemuda yang munharif atau dalam bahasa kita sekarang yang menyimpang. Tak tahu adab, tak tahu peraturan, tak tahu ajaran agama. Bahkan tak tahu apakah ini wajib atau sunnah, apa hukum-hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan ini menjadi perhatian kita bersama, ada pemuda, remaja, generasi awal-awal ini yang ragu namanya, mutaraddid namanya. Jadi ada yang bagus, ada yang tak bagus, ada yang tengah-tengah. Di antara ini yang kita khawatirkan. Dikatakan baik, dia tidak baik. tentu baik. Kadang-kadang dikatakan tak baik, Ya, dia punya. ya, Maka dalam persoalan ini, maka ini PR kita bersama. Nanti kita minta pandangan-pandangan Pak KUA yang pembina remaja dan pembina masyarakat yang akan mengetahui tentang mana sisi-sisi kehidupan ini. Inilah yang sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan, bahwa bagaimana mengenal pemuda tadi. Ada pemuda yang istiqomah, ada pemuda yang rusak, ada pemuda yang tengah-tengah antara ragu-ragu entah betul atau tidak. Abu-abu namanya. Ya, abu-abu. Abu, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Tengku, jadi Pak Kua dan Pak Musimal, pemirsa. Jadi pemuda ini rupanya ada pula 3 kelompoknya Pak Tengku ya. Ya. Kalau saya ini masuk pemuda enggak Pak Tengku? Bisa enggak dikatakan pemuda ini? Berusia Pak Wali ada berapa? Oh. Jadi Kalau kalau 40 ke bawah, 40 masih ke atas sudah tua. Tua ya. Ah, Jadi kalau pemuda. 40 ke bawah itu muda. Nah, Oh, jadi Pak Kua bisa tuh pemuda yang Pak Mal. iya, iya. Jadi pemuda itu yang dikelompokkan dan dipaparkan oleh Pak Buya Tengku tadi, pemirsa. Pertama, pemuda yang istiqomah. Dia selalu taat dengan aturan Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua dari pemuda yang tidak taat ya Pak. Seperti itulah bisa dikatakan ya. Kemudian yang ketiga yang tidak punya arah. Dia dikatakan taat, tidak taat, dikatakan dia tidak taat, dia marah pula. Jadi sama dengan ini ceritanya Pak Tengku. Iya. Dia beragama Islam. Iya. Jadi di saat dia ditanya sholatnya, dia tidak sholat. Tapi ketika dibuat dia tidak agamanya, tidak Islam, dia pasti marah. Pak. Jadi sepertilah kondisi umat hari ini. Seperti yang dicontohkan dari Pak Tengku. Jadi pemirsa, kita barangkali kita hari ini juga ke Pak KUA. Kita dengarkan juga dulu seperti apa sekarang kronologis atau fenomena yang terjadi di pemuda kita hari ini. Mungkin Pak KUA punya cerita yang lucu atau gimana? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta KUA Kecamatan Pak Jurai, Bapak-bapak. Jadi melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi, ini ada cerita Pak Oli. Saya Mantap banget. punya pengalaman tentang pemuda golongan kedua dan ketiga ini. Udah kalau kedua. Yang kedua tadi yang munharif ya. Iya, munharif. Yang betul-betul menyimpang. Ketiga nih yang abu-abu. Ini cerita ini tolong nanti dikelompokkan kemana nih. Pak Tengku nanti yang melaporkan. Saya pernah tugas di sebuah kecamatan. Kita tidak sebutkan kecamatannya karena tidak etis dipublikasikan. Ketika saya bertugas itu ada 2 orang yang mau datang ke kantor KUA. Mereka mau nikah. Mau nikah Pak. Ternyata selidik punya selidik. Ternyata ini yang perempuan ini, mohon maaf pemirsa, ini sudah hamil. Jadi mereka sudah
melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ketika ditanya kenapa kejadian ini, ya maklumlah kita dibekali juga untuk bagaimana menanya, memeriksa orang kan, mendalami kasusnya bagaimana. Yang parahnya itu adalah, ini betul kejadian ya? Kejadian apa? Kejadian. Parahnya itu adalah mereka melakukan perbuatan itu di suatu tempat yang jauh dari rumahnya, dan mereka merencanakan perbuatan itu. Bayangkan. Alasannya adalah kalau kami tidak melakukan itu, maka kami tidak diizinkan menikah oleh orang tua. Coba bayangkan. Dia pergi dari rumahnya ratusan kilometer juga, lebih dari 100 kilo kalau saya hitung jaraknya kemana dia pergi. Lebih ya. Misalnya dari kita, contoh kita di Painan ini, mereka pergilah misalnya ke Padang atau bukan ke Padang, ke Tinggi, kemana jauh lah tempatnya. Mereka merencanakan, dan di tempat direncanakan mereka melakukan maksiat. Ketika sudah hamil, mereka melapor ke orang tuanya. Dengan alasan itu mereka minta nikah. Coba ini. Luar biasa dah. Jadi itu kondisi, dan itu terjadi. Saya Kondisi hari ini Pak Tua ya. Mereka tidak mau orang tuanya, kan, bayangkan, untuk supaya orang tuanya izin mereka menikah, mereka melakukan hal-hal yang dilarang. Ini kan berbahaya. Secara usia masih ya belum, ya baru-baru habis tamat sekolah menengah lah ya. Tapi bayangkan, dan itu menurut saya ini ibaratnya fenomena gunung es. Yang nampak itu hanya pucuknya, tapi yang di bawahnya itu lebih besar dan lebih besar. Dan itu banyak terjadi. Nah, apakah ini betul ya, golongan kedua tadi kan, dan golongan ketiga ini sebenarnya kalau menurut saya golongan kedua dan ketiga ini sama juga. Sama kan? Golongan kedua ini, ketiga ini yang ragu-ragu ini cenderung kepada golongan yang ketiga. Jadi yang cuma satu golongan yang bagus ya, satu yang istiqamah ya. Istiqomah. Dan ini tantangan bagi kita, generasi ini, penerus kita ini, karena saya pernah membaca bahwa kalau suatu negara sudah kita maklumi ya, suatu negara, suatu bangsa itu kalau pemudanya sudah rusak, maka ya habis hancurlah negara itu. Ini yang fenomena yang betul-betul terjadi, dan saya kira dalam bentuk lain, kejadian lain ini mungkin banyak juga yang seperti itu. Jadi kita ngeri mendengarnya, dan mudah-mudahan mungkin Pak Man mungkin nanti ada solusi bagaimana supaya Kemudian tidak masuk golongan kedua tadi kan, apalagi golongan ketiga. Mungkin beliau punya solusi. Beliau kan sudah lewat dari muda. Mungkin pengalamannya udah masa-masa tua. Beliau masuk golongan mana? Itu mungkin itu Pak Wali. Iya, terima kasih Pak Gua. Pemirsa, kita ke Pak Agus Timal. Barangkali beliau sebagai dulu pernah muda, mungkin punya pengalaman pula, atau mungkin punya cerita yang bagus untuk dipaparkan hari ini. Silakan Pak Agus Timal. Terima kasih kepada Bapak Wali yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi daripada Bapak Tengku Iskandar tadi sebagai narasumber awalnya, di mana beliau menyampaikan tentang masalah remaja dan pemuda. Jadi beliau tadi menyampaikan ada 3 bentuk ya pemuda itu ya. Satu sangat bermanfaat sekali, bahkan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua itu kan bolehlah dikatakan pemuda-pemuda saja kan begitu. Artinya mereka itu hidup tidak memiliki dasar laksana. Jadi artinya memang apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW?
sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Di mana pada hari itu tidak ada seorang manusia pun yang diberikan naungan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara bentuk manusia yang langsung mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah adalah syab nasa'i fi ibadatillah ta'ala. Anak muda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat sekarang, mari kita melihat dengan kacamata telanjang kita. Kita pergi ke masjid, kita pergi ke musala. Coba lihat yang beribadah itu mana yang muda-muda sekarang? Yang tua banyak ya. Nah, yang tua saja yang banyak. Jadi artinya apa? Yang kita salahkan pemudakah atau orang tuanya? Nah, ini. Jadi artinya apa? Ini solusinya adalah tentu kita kembalikan kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Orang tuanya itu hendaklah menampakkan contoh dan suri tauladan kepada sang anak-anaknya sendiri. Sebab kenapa? Kalau orang tua itu sudah berbuat terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada anaknya, khusus kepada remaja dan pemudanya, dinampakkan perbuatan kita betul-betul beribadah kepada Allah, lalu kita suruh anak itu beribadah, insya Allah anak tadi tidak akan membantah apa yang kita suruh kepada anak. Akan tetapi sebaliknya, bila orang tua itu tidak menampakkan amal ibadahnya kepada remaja dan pemudanya, lalu kita memerintahkan, kami yakin dan percaya anak tadi akan menjawab dengan kalimat, bapak dan ibu saja tidak ibadah, kok saya disuruh. Nah, jadi ini adalah berpatokan kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua itu teladan. Artinya Suri apa? teladan, Ya, suri teladan ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau seandainya anaknya tadi tidak mau, maka kepada kedua orang tua jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai kita putus asa. Kita terus membina, kita terus membimbing anak-anak kita itu. Di samping kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh saja, Rasulullah SAW itu mendoakan bagaimana Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam. Jadi artinya itulah usaha kita untuk membentuk generasi-generasi kita supaya para remaja kita, para pemuda kita itu memang betul-betul dia tahu bahwa salah satu kewajibannya adalah mereka itu wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kira-kira sebagai Oke. Terima kasih Buya Gustimal, Pak Tengku dan Pak KUA. Tadi kita sudah berbicara dan berdiskusi seperti apa pemuda hari ini. Bahwasanya pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Justru itu pemuda harus kreatif. Pemuda yang istiqamah, yang selalu berada di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kepadanya hidayah sehingga akan menjadi orang yang baik, akan menjadi calon pemimpin bangsa yang baik. Jadi hari ini Bapak Tengku dan Pak KUA, yang baik itu hanya sedikit. Yang banyak itu pemuda kan menghabiskan waktu keluyuran, ada main berjudi, narkoba dan segala macamnya. Nah, ini adalah tanggung jawab dan menjadi sebuah renungan bagi kita. Renungan orang tua, renungan pemerintah, renungan tokoh masyarakat, semuanya harus terlibat untuk mengawasi pemuda ini. Mudah-mudahan pemuda kita hari ini bisa menjadi pemuda yang lebih baik. Karena kata Bung Karno, pernah saya dengar Pak dalam sebuah cerita, beri saya 10 orang pemuda yang punya pemikiran baik, insya Allah akan saya taklukkan dunia ini. Kira-kira seperti itulah ucapan Bung Karno. Jadi pemuda harus tangguh, harus kuat, dan harus produktif. Jadi pemuda adalah masa depan bangsa. Rajinlah ke surau dan mengaji. Palantas Kinah insya Allah hadir selalu untuk kita tonton dan subscribe terus selalu tayangan kami ini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.